Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi saya. Perkenalkan, saya Binti Khadimatul Aziza dengan NIM 22404060 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bu Sri Haryanti MN. Di sini saya memilih tema waralaba atau Frenches. Di sini saya akan membahas konsep waralaba. Konsep waralaba yang pertama yaitu pengertian waralaba. Istilah Frenches dipakai sebagai pandangan istilah bahasa Indonesia. Waralaba. Waralaba terdiri atas kata wara dan laba. Wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan untung lebih atau laba istimewa. Istilah waralaba diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen LPPM di Jakarta. Namun, dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis di Indonesia lebih mengenal dan senang menggunakan istilah aslinya Frenches daripada waralaba. Kedua istilah tersebut muncul dalam hukum bisnis di Indonesia. Konsep yang kedua yaitu jenis-jenis waralaba. Jenis-jenis waralaba ada 4. Yang pertama yaitu produk Frenches. Produsen memberikan hak kepada pemilik toko untuk mendistribusikan barang-barang milik pabrik dan mengizinkan pemilik toko untuk menggunakan nama dan merek dagang pabrik. Yang kedua yaitu manufacturing Frenches. Jenis Frenches ini memberikan hak pada suatu badan usaha untuk membuat suatu produk dan menjualnya pada masyarakat dengan menggunakan merek dagang dan merek franchisor. Jenis Frenches ini seringkali ditemukan dalam industri makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu Business Opportunity Ventures. Bentuk ini mengharuskan pemilik bisnis untuk membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Perusahaan harus menyediakan pelanggan atau rekening bagi pemilik bisnis, dan sebagai timbal baliknya pemilik bisnis harus membayarkan suatu biaya atau prestasi sebagai kompensasinya. Yang keempat yaitu Business Partner Franchising, merupakan bentuk franchising yang paling populer di dalam praktik, di mana perusahaan menyediakan suatu metode yang telah terbukti kesuksesannya untuk dioperasikan oleh pemilik bisnis dengan menggunakan tema dan merek dagang perusahaan. Yang selanjutnya yaitu asas-asas perjanjian waralaba. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang bersifat universal karena tidak hanya ada dalam keuangan perdata saja. Asas ini tidak berdiri sendiri, makanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami porsinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Yang secara menyeluruh, asas-asas ini merupakan pilar tiang fondasi dari hukum perjanjian. Yang kedua yaitu asas konsensualisme. Ini terkandung di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti adanya kemauan dari para pihak untuk saling meningkatkan diri untuk saling berpartisipasi. Yang ketiga yaitu asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan menumbuhkan kepercayaan di antara pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain, akan memenuhi prestasinya, karena tanpa adanya kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Yang selanjutnya yaitu asas kekuatan mengikat. Berdasarkan asas ini, para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi
Juga ada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan keputusan yang mengikat para pihak. Yang selanjutnya yakni asas persamaan hukum. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya asas keseimbangan. Pada asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian atas keseimbangan. Ini merupakan kelanjutan dari asas kebersamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikat baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Yang selanjutnya yakni asas kepastian hukum. Asas ini perjanjian yang sebagai sebuah pikul hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang selanjutnya yakni asas kepatutan asas. Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 Undang Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Yang selanjutnya yakni asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 dan pasal 1347 KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang bersifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Materi yang selanjutnya yakni sistem bagi hasil franchise menurut hukum Islam. Dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu gross profit. Gross profit adalah keuntungan kotor atau pendapatan seutuhnya yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha. Yang kedua yakni net profit adalah keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha. Berbeda dengan franchise konvensional, dalam praktiknya ada sebagian yang melakukan bagi hasil yang diambil dari omset penjualan karena tidak jelas berapa keuntungannya, tetapi mereka tetap harus membayar royalty fee, jelas bisa berdampak negatif bagi franchise. Materi yang selanjutnya yakni contoh penerapan waralaba dalam dunia bisnis. Dalam penerapan ini saya mengambil contoh waralaba atau franchise yaitu kebab Turki Bawarawi. Saya memilih waralaba atau franchise ini karena sudah terkenal kurang lebih dari 15 tahun yang mempunyai outlet sekitar 1.300 yang sudah berbasis internasional. Awal waralaba Turki Bawarawi didirikan oleh seorang yang bernama Hendy Setiawan yang awal mulanya didirikan di Surabaya pada tahun 2003 dengan satu outlet. Pada tahun 2005, karena potensinya yang baik dalam usaha kebab Turki Bawarawi, maka mendirikan franchise 336 yang pusat berkembang di Indonesia hingga saat ini menjadi 1.300 outlet di seluruh Indonesia. Kebab Turki Bawarawi itu tidak menjual kebab saja, melainkan ada menu lain seperti burger, smoky, barbacoa, dan lain. Untuk kebabnya sendiri itu ada 6 varian. Yang pertama yaitu kebab fish chop. Kebab fish chop dengan harga 17.000. Yang kedua yakni kebab sosis dengan harga 18.000. Yang ketiga kebab unyu dengan harga 19.000. Yang keempat kebab ayam dengan harga 20.000. Yang kelima kebab cincau
dengan harga 21.000, kebab leg dengan harga 21.000, kebab sapi dengan harga 21.000. Untuk burger sendiri ada 3 varian. Burger sapi dengan harga 21.000, yang kedua yaitu burger crispy dengan harga 21.000, yang ketiga burger patty dengan harga 22.000. Untuk smoking sai dengan harga 20.000 dan tambah 2 sai dengan harga 23.000. Cabai coklat keju dari harga 12.000 hingga 15.000. Pada tahun 2024, lisensi olahraga kebab Turki kebab Rapim mencapai pendapatan pusat 356 miliar, tumbuh 22% dibandingkan pada tahun 2023 dengan 292 miliar. Dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia atau BIE, kebab Turki kebab Rapim mencatat pendapatan berasal dari bahan baku makanan dan mencapai 353 miliar atau 99% dari total pendapatan, sementara pendapatan dari olahraga hanya 1,3 miliar. Materi yang ketiga yaitu dari Prancis. Dari Prancis ada 2, yang pertama hadis dan Al-Quran. Yang pertama hadis. Hadis berhak mendapat manfaat dari suatu merek atau kekayaan yang lain lainnya, maka dari itu terdapat proses akal sewa menyewa dalam Prancis, yaitu akan ijaro atau lebih jelasnya suatu pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam suatu jangka waktu yang dimana pada jangka waktu tersebut terdapat imbalan. Adapun dalil dari kebolehan menggunakan atas sewa menyewa atau ijaro dalam kasus Prancis yaitu pada sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nubil awladi mar'ala salami minazza'i wa masa'ilka bilma'in itnafadhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nalika wa'alahu teranguna lidahabi Allah, yang artinya kami pernah mengenakan tanah dengan atau bayaran hasil pertaniannya. Rasulullah SAW melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak. Hadis riwayat Abu Dawud dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalil yang kedua yakni Al-Quran. Olahraga merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam. Hak tersebut juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengambil landasan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bil batil illa amwaluna biqawlatan taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua ya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yang artinya, janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Quran Surat An-Syura ayat 183. Materi yang selanjutnya ya aspek bisnis waralaba. Aspek bisnis waralaba ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, keuntungan dari waralaba, dan yang kedua, kerugian dari waralaba. Keuntungan dari waralaba sendiri ini juga dibagi lagi. Yang pertama yaitu
merek sudah terkenal. Yang kedua, standar dan konsistensi produk atau jasa. Yang ketiga, resep untuk pemasaran dan akuntansi. Yang keempat, nasihat tentang pemilih tepat, perencanaan titik tujuan dan modal. Yang kelima, framework bisnis. Yang keenam, pembuatan produk juga menggunakan metode distribusi serta metode pengoperasian. Yang ketujuh, sudah diketahui. Yang kedelapan, informasi yang bermanfaat. Yang kesembilan, pasokan barang atau jasa. Yang kesepuluh, pelatihan dari ahlinya. Yang kesebelas, dukungan finansial. Kerugian dari waralaba sendiri ini juga dibagi. Yang pertama, kontrol yang memiliki penekanan. Yang kedua, biaya waralaba. Yang ketiga, kualitas sulit dinilai. Yang keempat, perjanjian pembatasan tetap. Yang kelima, terlalu bergantung. Yang keenam, resistor memiliki aturan. Yang ketujuh, citra merek menjadi hilang.